sahwi. Jadi kalau ketinggalan sunnah ab'ad, sujud sahwi itu tak wajib Pak, sunnah saja. Kenapa dia disunnahkan untuk sujud sahwi? Disunnahkan untuk sujud sahwi untuk menutupi kecacatan solatnya. Karena solatnya dianggap cacat, supaya tidak cacat disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau ada imam tetap, solat maghrib lupa tahiyat awal, solat isya lupa tahiyat awal, solat zuhur lupa tahiyat awal, solat asar lupa tahiyat awal, selama sebulan tak bertahiyat awal, ganti imam atau tidak? Ganti Pak. Kenapa ganti Ustaz? Lupa terus Ustaz. Tahiyat awal, masa lupa terus tahiyat awal? Kenapa kita mengganti Pak? Karena kita menganggap solatnya cacat, walaupun dalam pandangan ulama mazhab masih sah. Itulah yang dimaksud sunnah muakkadah pemisalannya. Maka sunnah muakkadah ini Pak, kalau dia mampu untuk melakukan, tidak dia lakukan, ada yang cacat walaupun tidak berdosa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini Pak, ibadah kurban ini sama seperti ibadah salat. Yang namanya ibadah harus memiliki aturan-aturan, tidak boleh serampangan sesuka hati membuatnya. Tidak boleh ibadah kurban ini suka-suka hati, tidak boleh Pak. Ada aturan yang ditentukan oleh agama, ada batasan-batasan syariat yang diatur oleh agama dalam melakukan kurban. Tak boleh sembarangan dalam melakukan kurban. Maka dikenallah dalam ilmu fikih pembahasan khusus tentang fikih kurban. Tidak boleh sembarangan Pak. Maka ulama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 mazhab, 3 mazhab, kecuali Imam Abu Hanifah mewajibkan. Jumhur ulama menganggap sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tetapi dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, mazhab kita al-Imam Syafi'i yang bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i, kurban itu bisa menjadi wajib bagi satu, mereka mewajibkan diri mereka untuk kurban. Misalnya dia bilang, saya mewajibkan diri saya untuk kurban tahun ini, maka berubah hukumnya dari sunnah menjadi wajib. Yang kedua, kurban itu akan menjadi wajib bagi dia ketika dia bernazar untuk kurban. Dia nazar, saya nazar, kalau anak saya lulus P3K, saya kurban di Masjid Jamiatul Zahidin. Lulus, wajib kurban. Tapi boleh nak nazar nih Ustaz? Boleh. Tapi jangan keseringan. Kata Nabi Muhammad, fa inna mastuhrajun nazrul bakhil. Bakhil itu dia disyariatkan dalam agama untuk orang yang pelit ibadah. Nazar itu Pak ada dalam agama untuk orang yang pelit ibadah. Seolah-olah dia bilang sama Allah, ya Allah luluskan dulu anakku P3K baru aku mau kurban. Kalau tak lulus, tak kurban. Nazar ini jangan keseringan. Kurang baik kata ulama. Yang baik itu buat dulu amalan baru tawassul dengan amalan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka semua kurban dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kurban yang dia mewajibkan dirinya atau kurban karena nazar, maka kurban menjadi wajib. Maka kurban tersebut yang kurban, ini yang kurban nih, karena nazar, atau yang kurban karena dia mewajibkan dirinya untuk kurban, dia dan semua keluarganya tidak boleh mengambil sedikit pun daripada daging hewan kurban yang dia miliki. Sepakat semua ulama. Bilal khilaf, tanpa ada perselisihan sedikit pun. Sepakat semua ulama, kurban yang karena nazar, kurban yang karena dia mewajibkan dirinya untuk kurban, maka daging hewan kurban itu dia dan semua tanggungan dia, anak dia, istri dia yang makan dengan dia, tak boleh mengambil dan memakan sedikit pun daripada hewan kurban yang dia punya. Sedikit pun tak boleh.
Ini sepakat Pak, jumhur ulama. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ini disebutkan. Maka yang punya nazar, jangan ambil daging daripada hewan kurban dia. Boleh nak makan daging Ustaz? Boleh, tapi ambil daripada daging hewan yang lain. Kemudian, lalu bagaimana ada seandainya dia yang punya hewan diniatkan untuk orang lain. Saya punya kambing atau saya beli sapi, saya niatkan untuk orang lain. Dua kemungkinan kata ulama. Satu, mereka meniatkan untuk orang yang masih hidup. Saya punya duit, bapak saya banyak duit umpama. Saya korban dua. Satu untuk saya, satu untuk bapak. Ulama sepakat tidak sah korbannya kecuali dengan izin. Umpama bapak kebanyakan duit, saya korban dua lah, satu untuk saya, satu untuk Ustaz Ridwan. Tidak sah korban itu kecuali dia izin sama saya. Ustaz, saya mau korbankan tuh Ustaz, boleh? Boleh, silakan. Sah korbannya kalau dengan izin, tidak sah kalau tanpa izin. Lalu bagaimana kalau dia mengorbankan orang yang ada dalam tanggungan dia, anak dia, istri dia? Kalau di bawah tanggungan dia tak perlu izin. Yang wajib izin itu kata ulama kalau orang yang tidak menjadi tanggungan dia. Tapi ini jangan terjadi. Orang hidup mengkorbankan untuk yang hidup itu tidak pernah terjadi Pak, jarang terjadi. Yang banyak terjadi, orang hidup beli kambing masukkan nama untuk orang yang sudah meninggal. Ulama terbagi dua lagi. Kelompok ulama yang pertama mengatakan tidak sah korbannya kalau si mayit tak pernah berwasiat. Almarhum tak pernah wasiat. Tidak pernah almarhum meninggalkan wasiat, nak nanti kalau aku mati, kalau kau punya duit korbankan bapak. Tak pernah dia wasiat seperti itu. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kalau si mayit tidak pernah berwasiat. Saya di mana-mana ngaji fikih Pak. Jadi saya selalu senang ngisi itu fikih. Kelompok ulama kedua mengatakan sah. Walaupun tanpa wasiat. Yang ini punya dalil. Ini pun punya dalil. Kelompok ulama kedua mengatakan sah. Mengkorbankan untuk orang yang sudah meninggal walaupun tanpa wasiat. Kenapa boleh? Li'annaha min babil bir. Karena dia termasuk bab berbakti. Bapak punya duit, ingat sama bapak yang sudah meninggal. Bapak korbankanlah untuk atas nama bapak, ayahnya bapak. Maka itu sah, karena bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Sah. Siapa ulama yang mengatakan sah? Sengaja saya sebut ini Pak, supaya yang menentang itu bisa merujuk kepada kitabnya. Ulama yang mengatakan sah adalah satu Imam Khatib As-Sirbini. Ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Namanya Imam Khatib As-Sirbini, beliau menyebutkan di dalam kitab Majmu' jilid 2. Beliau mengatakan sah korban untuk orang yang sudah meninggal walaupun tanpa wasiat. Siapa lagi ulama yang mengatakan? Imam Subki. Siapa lagi ulama yang mengatakan boleh korban untuk orang yang sudah meninggal walaupun tanpa wasiat? Imam Qailubi, ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Tadi ulama bagi dua kan, mengatakan satu tidak sah kalau tidak ada wasiat, yang satu sah walaupun tanpa wasiat. Semua ulama yang mengatakan sah korban untuk orang yang sudah meninggal walaupun tanpa wasiat, mereka sepakat. Yang berkorban tadi untuk nama almarhum tidak boleh mengambil sedikit pun dan memakan sedikit pun daripada daging korban itu, semuanya wajib disedekahkan. Yang banyak terjadi, kita korban tuh almarhum, dia tetap ngambil. Jadi ulama yang mengatakan boleh Pak, ulama yang mengatakan boleh korban untuk orang yang sudah meninggal walaupun tanpa wasiat, semua mereka sepakat yang korban untuk nama almarhum tadi tidak boleh mengambil sedikit pun daripada daging hewan korban itu.
Bapak korban niat untuk almarhum bapak. Maka bapak dan semua anak bapak, istri bapak tak boleh mengambil sedikit pun daripada daging hewan korban yang bapak korbankan. Semuanya wajib disedekahkan. Kenapa wajib disedekahkan? Mereka menyebutkan illatnya. Penyebabnya adalah li'udhratul idni. Karena tidak mungkinnya bapak minta izin sama dia untuk makan daging itu. Bapak berkorban untuk almarhum. Pahalanya nyampe atau tidak? Nyampe. Langsung nampak atau tidak? Sama almarhum yang sudah meninggal langsung nampak atau tidak? Langsung nampak, Pak. Karena kenapa? Ada hadis Nabi, ada nanti ahli kubur setiap hari derajatnya naik. Dia bertanya, dari mana ini? Apa kata malaikat? Hadza istighfar waladik lak. Ini adalah permintaan ampun anakmu untukmu. Artinya kiriman pahala dari ahli waris langsung dapat dirasakan oleh yang sudah meninggal. Bapak bayangkanlah, bapak kirim 1 kambing, ternyata kaki depan tak ada. Kenapa kaki depan tak ada? Diambil anaknya. Karena kata ulama, jangan-jangan almarhum ketika melihat pahala yang sangat luar biasa, dia menginginkan disedekahkan seluruhnya. Dan kenapa tidak boleh dia memakan anak ahli warisnya, tak boleh makan? Li'udratul izni, karena tidak mungkinnya ahli waris tersebut meminta izin kepada almarhum untuk izin makan daging itu. Bapak umpama datang ke kuburan, Pak, alhamdulillah Pak, rezeki anak Bapak tahun ini banyak. Insya Allah saya niat tahun ini kurbankan Bapak 1 sapi. Tapi boleh kalau kami izin Pak, minta paha belakang 1. Kata bapaknya, boleh, nah ambillah. Tak jadi kita ke kuburan, Pak. Kenapa? Karena tidak mungkin kita minta izin kepada almarhum yang sudah meninggal, izin memakan daging kurban itu. Karena hakikat daging kurban itu dibagikan seluruhnya. Baik. Kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa nih, Pak? Sampai subuh. Baik. Dalam pembagian daging kurban itu ada 3 caranya yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikih. 1, tingkatan pelit. Tingkatan pelit ini dia punya 1 sapi. Diserahkan ke Masjid Jami'atuz Zahidin. Setelah disembelih, diambil semuanya daging, disedekahkan 1 kilo. Sah kurbannya. Asalkan ada yang disedekahkan, walau kit'ah, walaupun sepotong, sepakat ulama kurbannya sah. Walaupun diambilnya semua, disedekahkan sedikit sah. Asalkan ada yang disedekahkan. Tapi pelit. Kemudian Pak, yang panitia tandain. Tahun depan jangan terima kalau dia mau daftar. Tanda ini Bapak nih tahun kemarin diambil semua, sedekah cuma 1 kilo. Tandain Pak, jangan diambil besok kalau lima kurban. Oh udah penuh Pak, tak muat lagi bilang. Tapi ulama membahas sah kurbannya. Ini kita membahas mengaji sah atau tidak, asalkan ada disedekahkan sah. Tingkatan kedua, tingkatan biasa yang banyak kita buat, 1/3. Itu banyak dibuat kan Pak? 1/3 untuk dia, sisanya untuk disedekahkan. Ini tingkatan biasa. Tingkatan yang paling bagus kata ulama, afdoluha, yang paling utama, yang paling tinggi pahalanya, dia sedekahkan semuanya. Dia ambil sedikit untuk kesunahan memakan. Karena kalau kurban sunnah, dia tetap sunnah untuk memakan. Dia sedekahkan semuanya, kemudian dia ambil sedikit untuk mengambil kesunahan itu. Tapi kan tak ada kayak gitu Pak. Peserta maunya dapat apa? Dapat banyak juga. Kalau masjid sebelah dapat 3 kilo, masjid sini dapat 2 kilo, tahun depan dia pindah Pak. Pindah kurban ke masjid sebelah. Apa? Kenapa pindah Bu? Masjid sebelah yang kurban, yang peserta dapat 3 kilo Ustaz. Di sini cuma dapat 2 kilo. Maka hakikat kurban itu berbagi. Yang paling bagus kata ulama, membagikan
seluruhnya. Ini yang paling bagus. Ini cara membagi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kurban itu ada namanya hakut tamlik, ada namanya hakul makdubah. Pertama ada hak memiliki daging kurban itu. Yang kedua ada mereka cuma berhak makan saja, tidak berhak memiliki. Siapa yang hakut tamlik itu siapa Pak? Hakut tamlik terhadap hewan kurban itu kata ulama adalah fakir miskin. Mereka adalah memiliki hak yang memiliki. Hakut tamlik. Mereka berhak memiliki sempurna. Sementara yang tidak fakir miskin, mereka hanya hakul makdubah. Berhak untuk menyantap saja. Maknanya apa kata ulama? Yang tidak fakir miskin, mereka hanya berhak dapat cukup makan. Makan 1, 3, sampai 4 atau seminggu. Dan ulama sepakat yang tidak non fakir miskin, yang bukan fakir miskin, tidak boleh menjual bagian hewan kurban. Kenapa tidak boleh? Karena mereka bukan berhak memiliki, mereka hanya berhak untuk memakan saja. Yang disebut oleh ulama hakul makdubah, berhak untuk memakan atau menyantap. Sementara fakir miskin, hakut tamlik, berhak memiliki. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang tak boleh menjual hewan kurban, bagian-bagian hewan kurban? Kata Nabi, man ba'a syai'an min udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual sesuatu daripada bagian hewan kurbannya, menjual sesuatu, fala udhiyatalah, maka tidak ada kurban baginya, kurbannya tidak sah. Yang tidak boleh menjual dua. Satu, peserta kurban. Yang kedua wakilnya. Siapa wakilnya? Panitia. Tidak boleh menjual apapun daripada bagian hewan kurban. Tak boleh. Kalau dia menjual, kurban itu tidak sah. Ada dua orang yang tak boleh menjual. Satu adalah yang kurban. Yang kedua wakil mereka. Siapa wakil mereka? Panitia. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun. Lalu kulit gimana Ustaz? Dipotong kecil-kecil kemudian dibagi? Enggak juga. Karena tidak semua orang bisa mengolah kulit. Bapak potong kecil-kecil Pak. Bapak bagikan setiap warga. Nanti ujung-ujungnya mubazir. Dibuang sama dia. Kenapa dibuang? Dia tak bisa ngolah. Ingat, yang tak boleh menjual itu dua. Satu pemilik, satu panitia. Lalu yang lain boleh menjual atau tidak? Boleh. Siapa yang boleh menjual? Yang memiliki hakut tamlik. Yang memiliki hak kepemilikan. Siapa mereka? Fakir, miskin. Lalu masalah kulit bagaimana Ustaz? Kulit itu di sini jual Pak. Kulit itu bagaimana boleh dijual? Pertama, kulit itu diberikan kepada fakir miskin. Panggil fakir miskin, berapa orang fakir miskin? Panggil. Pak, mau kulit? Tak mau Ustaz. Bapak tak mau kulit? Tak mau. Duit mau? Mau. Ini kulit, itu penjualnya. Itu pembelinya. Kasih kulit, itu pembelinya. Ini kulit Bapak, silakan Bapak jual ke situ. Dia bilang, Ustaz, Pak, saya tak paham kemana yang jual. Baru kita minta diwakilkan. Boleh atau tidak kulit ini kan kulit ini sudah milik ibu nih. Sudah serah terima. Sapi pertama kulitnya milik ibu Pulana. Kita berikan sama dia. Kemudian kata ibu tuh, Pak, saya tak paham bagaimana cara jualnya. Kata bapak tuh, bagaimana kalau kami jualkan? Maka si panitia tidak lagi menjadi wakil peserta kurban, tapi menjadi wakil fakir miskin dalam menjual kulit. Sah, tidak masalah. Jadi panitia mewakilkan si fakir miskin tadi, menjualkan kulit tadi kepada si pembeli dengan syarat harus dimiliki dulu. Boleh enggak panitia langsung menjual Ustadz?
setelah dijual duit itu kami bagikan kepada fakir miskin. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum dimiliki. Belum dibagi lagi kulit itu, belum jelas siapa pemiliknya, langsung panitia menjual. Sekarang panitia menjual milik siapa? Belum jelas. Milikkan dulu kepada satu orang, ketika satu orang memiliki baru dijual. Diwakilkan untuk menjual dengan syarat, Pak, jangan disunat. Tahu disunat, Pak? Kulit itu harganya 200, kasih ke fakir miskin 150. Boleh enggak Ustaz? Itu kulit kami jual, setelah kami jual kami gunakan untuk makan-makan. Haram. Kenapa tidak boleh? Itu milik fakir miskin. Jadi Pak, dalam pembagian daging kurban itu yang didahulukan siapa? Yang didahulukan siapa, Bu? Fakir miskin. Kadang-kadang mentang dia fakir miskin, kasih daging yang celemak-celemek itu, Pak. Yang ancak-ancak siapa yang dapat? Ketua panitia, bendahara panitia, ketua masjid, ustadz dia, Pak kepala desa. Salah itu, Pak. Kepala desa, ustadz, ketua masjid, dasar yang makan daging. Dahulukan siapa? Utamakan siapa, kata ulama? Utamakan fakir miskin mendapatkan daging yang bagus-bagus tuh, Pak. Tapi salahnya kadang satu, yang minta daging bagus siapa? Peserta. Ini kurang tepat kayaknya, Pak. Daging as yang bagus-bagus dikumpulkan habis. Daging yang bagus itu habis untuk siapa? Untuk peserta. Untuk fakir miskin mana? Salah sudut pandang kita dalam kurban. Kalau mau makan daging enak, jangan kurban. Kurban itu hakikatnya sedekah, memberikan, berbagi, memberikan makan daging kepada orang yang tak pernah makan daging. Ikondak mentang-mentang kurban minta daging yang paling bagus. Salah pola sudut pandang kita dalam kurban, salah. Itu bukan korban, itu namanya itu. Kalau habis daging yang bagus untuk dia, ya itu susah disebut korban kayaknya. Maka dijualkan, siapa yang menjualkan? Panitia sebagai wakil dengan syarat dimiliki dulu siapa pemiliknya. Berarti panitia mewakilkan dalam menjual. Lalu bagaimana? Di sini ada upah. Daging panitia dapat upah tidak? Daging beda? Tidak. Tapi kita perlu jelaskan sedikit. Sebagian tempat itu yang kerja dapat daging 2 kilo. Yang tidak kerja sekilo. Situ tidak, sini tidak. Yang kerja dapat 4 kilo. Yang tidak kerja dapat 2 kilo. Kalau dijadikan upah, tidak sah korbannya. Kalau dijadikan upah, korban itu tidak sah. Yang ini dapat 4 kilo, ini upah. Yang ini dapat 2 kilo karena tak kerja. Tidak sah korbannya. Sepakat semua ulama. Cuma saya tanya nih jujur, Pak. Yang kerja dapat 2 kilo. Yang tak kerja dapat 2 kilo. Ibu pilih yang mana? Bu, yang kerja dapat 2 kilo. Yang tak kerja dapat 2 kilo. Ibu pilih yang mana? Tak kerja, Pak. Ngapain kerja, Ustaz? Yang kerja dapat 2 kilo. Yang tak kerja dapat 2 kilo. Mending tak usah kerja. Insya Allah sapi itu berjalan sampai 7 lebaran. Kenapa, Pak? Tak ada yang kerja. Yang tidak boleh itu dijadikan upah. Bagaimana yang paling aman daging semuanya sama, yang kerja yang tak sama-sama dagingnya. Kemudian diambil daripada sisa korban dikasih dia upah. Berapa upahnya? 250 ini upahmu. Atau yang kerja dikasih, yang kerja semua yang kerja dikasih 100. Ini upahmu. Daging tak dapat. Tapi dia bilang kalau pakai daging berapa dapat? 2 kilo. Kalau daging 2 kilo, satu kilo daging 150, berarti kalau 2 kilo 300, kalau pakai duit dapat
100 mending pakai daging aja lah Ustaz. Kan kita pandai-pandai, apalagi orang pasar Pak, pandai-pandai ngitung. Lalu yang tak boleh itu jadikan upah. Saya korban 1 sapi. Saya korban 1 sapi, bapak saya kasih 4 kilo. Bapak saya kasih 6 kilo. Bapak karena dekat tetangga dengan saya kasih 10 kilo. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Saya baginya tak sama. Bapak saya kasih 4 kilo, bapak saya kasih 6 kilo, bapak saya kasih 8 kilo, bapak saya kasih 10 kilo. Boleh atau tidak? Boleh, daging saya yang korban kok. Boleh. Tapi tidak boleh diakatkan sebagai upah. Kalau sedekah biasa, diberikan bukan karena upah, diberikan bukan karena itu sebagai dikomersialkan, itu sah. Lalu bagaimana solusinya Ustadz? Solusinya adalah yang kerja tetap digaji pakai duit. Berapa gajinya? 20.000. 50.000. Semua yang kerja kasih 20.000, kasih 50.000. Ini upahnya. Duit yang 20.000 ini upahnya. Daging tadi ya daging lebih tadi upah atau bukan Ustaz? Itu bukan upah. Itu hadiah. Yang ini kerja bantu peserta. Kesannya kan yang ngerjakan siapa? Yang korban, dia bantu yang korban, karena dibantu maka dihadiahkanlah, disedekahkan daging tersebut kepada yang membantu dia. Ini sah. Lalu kenapa harus dikasih duit Ustadz? Untuk menutup sangkaan kalau itu adalah upah. Kalau tak dikasih duit, dia akan tetap menyangka itu upah. Yang kerja dapat 4 kilo, yang tak kerja dapat 2 kilo, tak dikasih duit sama sekali. Maka yang kerja tadi akan menganggap itu sebagai upah. Bagaimana supaya aman? Dia tetap diberikan uang, apapun berapapun jumlahnya, ini yang upah. Yang daging tadi bukan upah. Lebih untung Pak, dah dapat duit, dapat daging. Untuk menghindari anggapan itu adalah upah. Lalu bagaimana dengan non-muslim? Apakah non-muslim, sini dikasih non-muslim Pak? Apakah non-muslim itu boleh diberikan? Sepakat 3 mazhab haram. Imam Malik mengatakan boleh. 3 mazhab mengatakan haram, tidak boleh. Karena hakikat korban milik siapa? Milik muslim. Milik siapa? Milik kaum muslimin. Diberikan kepada kaum muslimin, dari kaum muslimin untuk kaum muslimin. Tapi yang menjadi masalahnya, apakah tega kita sebagai kaum muslimin, kita nenteng daging, mereka tidak dapat. Ada caranya nggak Ustadz? Ada caranya. Bagaimana caranya kata ulama? Pertama, dimilikkan dulu daging itu untuk kaum muslimin. Umpama semuanya dapat 4 kilo. Bapak saya kasih 6 kilo. Nanti di lobi, Pak 2 kilo boleh nggak kasih ke bapak tuh? Yang non muslim. Dimilikkan dulu daging tuh. Umpama saya dapat 6 kilo. Mohon maaf nih Pak, permisalan saya. Bapak dapat 6 kilo, 2 kilo bapak kasih ke kucing, boleh atau tidak? Saya dapat 6 kilo nih, 2 kilo saya masak, saya jadikan abut untuk makan kucing, boleh atau tidak? Kasih ke orang lain boleh atau tidak? Kasih ke kucing saja boleh, apalagi kasih ke tetangga yang non muslim, yang jelas mereka adalah manusia dan wajib juga dimuliakan. Maka kata ulama, caranya bagaimana supaya untuk menghindari pemberian langsung kepada mereka, milikkan dulu daging itu kepada satu orang kaum muslimin. Umpama ada berapa nih? Ada 40. Pilih 40 orang, nego sama dia. Kasih daging itu sama dia, kita titip Pak ini daging untuk Bapak. Setelah akad pemberian baru kita nego, Pak boleh enggak daging yang 2 kilo tadi diberikan kepada non-muslim itu. Oke? Begitu Pak. Maka tidak boleh langsung diberikan. Kalau langsung diberikan, 3 mazhab mengatakan tidak boleh. Tapi Imam Malik mengatakan boleh. Dengan syarat kalau dipandang di sana ada kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa kita dapatkan.
Di sini ada masak-masak daging, Pak. Daging dimasak aman berarti. Daging yang dimasak tak ada, berarti tak usah kita bahas. Sebagian tempat itu ada yang mengambil daging langsung dimasak. Dan itu nanti lihat dulu. Kalau seandainya tanpa izin langsung dipotong, langsung dimasak, itu haram. Kenapa haram? Karena ini tak jelas yang dimasak punya siapa. Bagaimana solusinya, Ustadz? Panggil peserta kelompok 1, panggil 7 orang, kita katakan, Pak, boleh nak kita minta bagian daging nih, bagian Bapak kita minta untuk kita masak makan sama-sama. Oh boleh, berarti kita misi masak milik siapa? Milik peserta yang kita masak, kemudian kita makan sama-sama. Tetap cara itu penting, akad itu juga penting. Walaupun nampaknya sama, ketika akadnya berbeda, hukumnya tetap berbeda. Ada pertanyaan, Pak?